Halo sore semuanya. Oke, sambil nunggu kita. Oke, kita langsung opening aja ya. Kalau kemarin kita sudah bahas seputar eceng gondok dari rawa pening. Nah, kita lagi nanti kita bakal bahas buat gimana sih pengolahan eceng gondok di Kalimantan. Nah, ini udah ada nih. Ada Mbak Siti. Wih, lagi nggak pantun guys. Oke, sambil nunggu. Halo. Halo, oke oke, tunggu sebentar. Ya, oke. Hmm. Halo Mbak Siti. Manggilnya apa nih, Mbak Siti apa Mbak Mbak Nur? sehat, Oh, Mbak Sehat. sehat aja. Nama Iya, belakangnya. Biar didoain sehat ya. iya kalau Siti sama Nur kan sudah banyak yang punya. Iya. Oke, Iya, Mbak Sehat, salam kenal. Saya Roma dari Neo Digital. Yang nanti bakal iya, ngobrol-ngobrol nih seputar eceng gondok nih yang ada di belakangnya tuh. iya. Iya. Oke, mungkin boleh Mbak kenalin sedikit teman-teman mungkin belum pada tahu nih Mbak usahanya apa, terus lokasinya di mana sih? Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya. Perkenalkan dengan saya Siti Nursehat, owner dari Mujisela Gallery Rumah Anyaman Eceng Gondok dari Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Barabai. Oke, Barabai itu di mana ya? Barabai. Hulu Sungai Tengah, Oh, 4 jam dari provinsinya, dari Kalsel. oke. Nah, Mujisela ini sebenarnya ambil namanya dari mana sih, Mbak? Ambil dari 3 nama orang. Oh, siapa itu? Oh, Mbak. nama suami, nama saya dan anak. Mujib, Hmm, Sehat, dan Laila. Jadinya Muji Sela. oh, kayak ada nama Jawanya ya, Mas Muji gitu ya. Muji jauh. Mujib kan, Mujibur Rahman yang panggil Oh, Mujib. kirain. Iya. Jadi Tapi, digabung lah. Kan bingung waktu dulu apa ini apa mau nama usahanya itu. Ya, oh, jadi jadi, terpikir nama kita gabungkan jadi satu. jadi akronimnya ya. Iya, Emang asli sana, Mbak? iya asli asli Lahir di Banjar. sana, asli Iya, Banjar. iya, Nah, kemarin kan kenapa kita live akhirnya karena kemarin kan komen kan waktu Bengokraft, iya. terus komen Heeh. kan cerita di Kalimantan tuh harganya segini. Kok bisa sih mahalan di Kalimantan? Kok bisa ya? Karena sini taraf apa pencariannya tuh lebih besar. Apa biasanya kita ke sawah, harian itu Mm-mm. sudah upahnya sudah besar duluan. Jadi Oh, kita emang mengikuti menyesuaikan gitu. oh, Mm-mm. emang banyak yang nyari Upah jadi. tenaga iya, Oh, kayak kita kan menyesuaikan kalau mereka ke sawah sekian, misalnya seharian berapa upahnya. Jadi kita eceng gondok juga mengikuti seperti itu juga penghasilannya. oh Jadi gitu. lebih mahal lagi. Mm-mm. Berarti harusnya Iya. lebih lebih apa ya? Lebih banyak yang memanfaatkan itu. Iya, seharusnya lebih Karena banyak dari yang memanfaatkan. ya kalau mungkin Tapi masih, kalau dari cerita kemarin buat di Bengokraft mungkin ya belum banyak yang oh ternyata mereka ya ini ya udah gulma nggak ada nilainya. Nah mungkin kalau di iya, daerah sana mungkin udah pada sadar tuh wah ini bisa menghasilkan nih. ya memang bisa menghasilkan, tetapi masih banyak yang belum tergerak untuk lebih apa itu ya, lebih memanfaatkannya lagi. Kalau Hmm. sudah musim ingin apa musim bersawah itu disemprot aja, nggak ada Oh yang memanfaatkan. Iya, disem disemprot itu kalau gimana? kita disemprot pakai semprotan hama, jadi kan mati Oh jadi pada kering eceng semua gondoknya. ya. Iya, kalau di kabupaten saya cuma hanya saya yang baru untuk usaha eceng gondok.
Tapi ada teman-teman lain yang ikutin. Ada, tapi masih belum banyak. Oh, berarti emang ya mungkin. Karena kita mungkin daerah kita belum ada basicnya untuk yang kejiwaan mereka terhadap kerajinan masih belum, kita masih memperkenalkan lagi gitu. Dan di Hmm, sini lebih ke ke sawah, berkebun gitu. beternak Untuk gitu ya. kerajinan ya, untuk kerajinan masih belum. Jadi kita Padahal mencoba. Mas banyak kan di sana rawa dan eceng gondoknya juga pasti banyak kan ya? Iyalah, seluas mata Banyak memandang. rawa-rawa. Iya, kalau kita kan kalau sudah melihat eceng gondok tuh uang sudah dilihat. Tapi kalau yang mereka yang nggak tahu itu cuma hama lah. Iya, belum belum tergerak Itu. lah. Nah, tadi kan ngomongin eh, belum, maksudnya udah berapa lama sih sebenarnya Mujisela ini? Awalnya kita merintis 2016 itu cuman jual beli aja, kita menjual produk, belum memproduksi. Ternyata kita menjual punya produk keluarga juga kan. Kita coba-coba jual, ternyata sudah banyak lah yang suka. Jadi saya 2017 ikut belajar juga menganyam. Oh, Coba. Alhamdulillah 18, dari 2016 kita juga sudah kerjasama dengan dinas di daerah bagaimana mm-mm. mempromosikan. Alhamdulillah dapat sambutan baik dan pembinaan dari dinas kabupaten untuk kemajuan kerajinan ini. Belajarnya di mana itu, Mbak? Belajar sambil lewat, nggak cuman ikut melihat aja dengan keluarga. Oh, ada keluarga yang. Iya, ada. Tapi beda kabupaten kita. Oh, Jadi kita ikut tapi belajar. sebelumnya kan cuman jual beli. Nah, itu jualannya tetap eceng gondok Iya, atau oh tetap udah mulai iya, eceng sebenarnya. gondok. Cuman eceng gondok, tapi kita penasaran juga kan gimana cara membuatnya. Iya. Kita ikut melihat, coba-coba. Akhirnya bisa. Oh, berarti sebenarnya mah udah mulai, cuman ya. Ya, kalau proses jual belinya yang seperti pedagang sudah mulai. Tapi kalau untuk bisnisnya belum dimulai kan saat itu. Belum Hmm, paham lah iya, apa sih aja. bisnis, perjalanannya gitu. Tapi ketika 2019 kita fokus sudah, alhamdulillah bisa sudah menjalankan seperti apa bisnis eceng gondok itu yang lebih berkembang. Nah, kan ternyata kan Mbak juga dulu pernah jadi guru ya. Iya, Itu tahun pernah. berapa? Dari tahun 2008 Lu 2008 terus sampai akhirnya keluar. sampai 2019 kita Oh, resign. berarti sebenarnya masih sambil jualan, sambil jadi guru. Iya, iya, Akhirnya nggak fokus ya. nggak fokus kan kita ada juga mengisi acara, jadi kita sering keluar masuk kayak gitu, walaupun kita mencari pengganti kita tapi agak sulit juga kita Oh, tuh, jadi jadi nggak enak lebih juga memilih. Iya, nggak enak. jadi Kita pengusaha. lebih memilih antara dua pilihan, kita memilih kewirausaha aja itu, tapi tetap jadi seorang guru juga, mentor Iya, gitu. ngajarin yang lain. Iya, dari manapun berada tetap Iya, jadi guru. ilmunya terpakai ya, walaupun ilmunya yang lain. Iya, iya, beda itu. Nah, berarti sebenarnya kan ini untuk produknya tuh udah macam-macam kan ya? Ada Iya, apa aja sudah sih? kan awalnya cuma kita produk tas, Hmm, selanjutnya itu tas-tas aja. Ketika kita mengalami sesuatu, eh, 2020 tadi, awal-awal COVID, hampir hmm, 4 bulan kita tidak ada pemesanan lagi. waduh. Jadi bingung, selama 4 bulan itu kosong. Jadi yang awal tenaga kerjanya banyak, jadi pada mencari pekerjaan yang lain mereka kan. Iya, karena nggak Jadi ada kita kosong ya. selama 4 bulan itu kita browsing juga, ikut belajar gimana gitu, apa produk-produk yang disukai orang. Ternyata yang disukai pada saat itu produk home decor. Jadi kita Iya. mencoba keranjang. Alhamdulillah ketika mencoba itu sampai sekarang bisa lebih naik lagi gitu dari kita sebelum hanya produk-produk tas aja gitu. Iya. Karena kalau orang
ya mungkin kalau misalkan bikin tas doang, ya segmennya ya Iya, udah ibu-ibu atau misalkan iya, yang pakai remaja. kemana. Tapi kalau misalkan home Mm, decor kan mungkin semuanya kena kan, apalagi bisa. lagi pada di Iya, rumah. iya itu lagi banyak yang menyukai itu. Apalagi yang mereka yang memoto apa untuk jadi produk properti kan, Oh, foto memoto produk produk gitu ya. makanan, Mm-mm. iya itu banyak juga dicari. Jadi Hmm. sekarang kita mulai mengembangkan bagaimana apa yang dicari masyarakat itu yang kita buat gitu. Kalau dulu kan Di- lebih kita memproduksi lebih apa yang kita inginkan aja. oh, Orang harus membeli keinginan kita. Kalau sekarang enggak, kita harus melihat apa yang dicari masyarakat gitu. karena itu yang menghasilkan. Kalau misalkan kita bikin sesuai kita, emang Iya, orang nggak beli kan? iya, belum tentu mereka memerlukan Iya, gitu. Nah, untuk penjualannya nih, baru lewat IG atau ada Shopee-nya atau ada Tokped? Kalau kita di masih di IG, kalau di Shopee baru aja kita belajar. Hmm, Ada jadi, di Blibli juga, oh di ya, ada. Berarti ya selama ini orang kalau misalkan online yang beli itu dari mana aja, Mbak? dari luar provinsi. Ada. Lebih mereka banyak yang setelah melihat channel saya masuk ke Instagram langsung jadi reseller kita Oh, gitu. oh, tapi daerah Kalimantan atau ada sampai ke Jawa? Luar, iya, luar provinsi. Hampir seluruh provinsi ada gitu. Oh, karena channelnya ya. Iya, Iya, Mbak bikin channelnya. bikin channel juga. Iya, Jadi, iseng-iseng kan. iya sambil Ternyata konten ya. iya. Jualan juga. Soalnya kita kan nggak bisa kemana-mana kan kemarin ngelatih ada juga yang perlu bimbingan dari luar provinsi jadi kita pikir Oh, buat tutorial iya, kalau kita kirim videonya kan sulit juga kan filenya jadi kita iya. masuki ke Upload channel aja. aja jadi mereka tetap Ya kita udah. bina kan walaupun jauh di WA kita suruh apakah mereka berkembang gitu ya jadi Hmm, sampai sekarang terus ya udah sekalian ya. iya. Nah, sama Bengokral tuh sebenarnya kenal atau gimana, Mbak? Kenalnya itu waktu melihat kita ada acara apa beach itu yang pengrajin-pengrajin kan ada grupnya tapi Hmm, gitu saya kok ya ada teman ini yang kita cari juga sama usahanya ya. iya sama kerajinannya asik ketemu apalagi kan kita lebih muda dari kita kan juga orangnya mantap baru mulai usaha gitu Hmm, keren gitu. jadi ikut saling support ya. Iya kan kalau yang jelas untuk produk kerajinan ini masih kurang lah di Indonesia. Kan produk Hmm, kita ini lebih banyak diekspor kan daripada untuk dijual di Indonesia. Jadi hmm, saya ingin mencoba untuk 99%-nya kita ya kita ajar lokal pasarkan di juga ya. Indonesia dulu. Iya, kita kuatkan di lokal. Kalau sudah kuat di lokalnya baru kita LN aja luar negeri. Berarti selama ini ya udah nggak, ini baru malah baru mau buka ini ya, buka Shopee ya. Iya, sudah buka tapi nggak berjalan karena mungkin ya adminnya belum ada lah. Masih Masih pegang kurang sendiri admin. berarti? Masih pegang sendiri, Mbak? Iya, iya. Semuanya sendiri. Kalau yang masalah penerimaan ini masih saya sendiri. Kalau produksi kan sudah ada timnya juga kita, Oh, gitu. nah timnya itu ada tim sendiri di workshopnya atau kayak ibu-ibu yang di dekat-dekat Ibu-ibu itu di rumah, mereka ngerjakan di rumah, nanti tidak setor. di tempat. Iya, setor. Kalau atau Hmm. juga kalau nggak bisa ngantar, saya ngambil ke sana. Jadi ada yang mencari bahan sendiri, ada juga bahan bakunya saya yang menyediakan gitu. Oh, gitu nanti tinggal dihitung-hitung aja gimananya ya. Iya, gitu. Oh. Nah, kalau untuk bahan baku, Mbak kebanyakan ngambil sendiri atau misalkan ada petani yang suka ambilin atau gimana? Oh ya, ada yang mencari juga, jadi kita langsung beli dari mereka gitu. Oh, nggak ambil Awalnya sih mencari sendiri, ya. Lama-lama tapi capek. kan waktunya juga.
Nggak Iya, masalah sih waktunya untuk memproduksi segala macam. Kalau kita waktu mencari kan, misalnya ada yang customer pengen tanya-tanya kan terlewatkan juga, kita kan belum punya admin iya. gitu. Jadi kan saya nggak cari lagi bahan, jadi ada fokus, tahunya saya sudah menerima barang, untuk proses jadinya kan ke tempat kita aja lagi. Jadi saling bagi Oh, berarti emang kerjaan. ya udah ambil ambil bahan, produksi, Mm, baru dijual. ya, Nggak yang ya, mungkin ya udah kalau misalkan emang ada tetangga yang mau beli beli bahannya nih ambil nanti produksi baru dijual lagi. bisa. Bisa gitu juga. Iya, bisa juga. Bisa. Hmm. Nah, ini kan Gitu. bahas nih akun nih. Kan ini akunnya gabung nih Ya, sama sama Mbak sama ada intinya itu akun pribadi, akun jualan juga. iya, itu kan belum paham kan dulu Oh, emang akunya. Iya, jadi kalau mau ganti kan jadi bingung lagi kan. iya. Jadi Ya ya udah biar aja terusin gitu tetap ya. jalan itu, diterusin aja. Yang penting jalan dulu. Iya, jadi Tapi ada membangunnya rencana juga. buat ada Hmm, rencana buat bikin akun sendiri nggak buat Mujila Galeri ini? iya, insya Allah ada rencana, sudah ada kita bikin desain juga gimana. Tapi masih menguatkan dulu. Jadi kalau sudah suruh pindah kan mudah gitu, Iya. pindah akunnya Kalau kayak gitu. gini kan masih ya masih nanggung lah ya. Campur. Ya, saya masih kita menguatkan, baru baru belajar juga kan di apa, di digitalnya gitu. Mm-mm. Semangat, Mbak. Iya, tapi Nah, berarti enaknya sih sekarang langsung jualan ya. Saya seperti iya. biasa pameran langsung jual dapat. Enaknya kayak gitu, tapi kan Karena kita iya, pandemi, jadi harus kondisinya kan kayak belajar gini. digitalnya juga. Tapi sebenarnya Itu. kalau kemarin kan ngobrol banyak orang kan ya, itu lebih Mm, kayak lebih lebih seneng atau lebih lebih menguntungkan tuh dari digital malah. Karena kan pasarnya iya, luas. iya memang. Cuman Karena kan belum paham ilmunya kan iya, dulu, jadi ya butuh ya proses buat harus belajar itu langsung. kan. Iya, perlu proses juga. Apalagi kan Mungkin seandainya tidak ada pandemi ini, nggak belajar bikin digital. ya, udah cukup sama yang jualan di rumah aja ya. Iya, nah, iya itu. Ya berarti yang beli itu dari mana? Maksudnya kalau misalnya nggak ada digital lah, ya udah jual-jual ke pasar atau gimana? Kita sudah ada reseller reseller juga kan, kita mengikuti acara expo-expo pameran di luar lawan dengan dalam dan luar provinsi gitu. Jadi kita sudah ketemu-ketemu orang-orang gitu. Jadi Oh, mereka kenal. berarti udah Heeh. pada tahu. Oh, ini kalau mau nyari eceng Iya. gondok di sini gitu. Jadi lebih ke Kita mulut ya. bagi-bagi kartu nama kan. Kalau Oh, itu dulu bagi-bagi kartu nama, iya, bagi template. Itu kan dulu, sekarang kan nggak tinggal bisa. share-share gitu aja. Lebih, ya jelas ketika kita bandingkan emang lebih mudah kita lewat digital seperti ini jualannya. Iya, lebih Terbukti sudah. memudahkan ya. Iya, lebih mudah. Sambil jawab pertanyaan aja nih, Mbak. Iya, Ini ya. cara mengawetkan eceng gondok kering itu gimana ya? Ini kemarin sebenarnya ada pertanyaan ini juga, cuman saya agak lupa nih gimana coba Mbak. Pengawetnya sih intinya memang harus benar-benar kering. Kita mencoba pakai bio, pakai ini. Mm-mm. Oh, tetap sih ada jamurnya. Hmm. Harus, intinya itu harus dijemur di matahari, memang benar-benar kering. Oh, berarti jangan ditaruh di tempat lembab ya? Kalaunya sudah kita waktu proses kita finishing sebelum kita jual itu harus benar-benar kering dia. Tapi kalau Oh, sudah memang benar, ini kan tempat kita di Kalsel lagi musim hujan kan. ya. Kalau kita mau bio finishing, kita harus melihat cuaca dulu. Hmm. Panas nggak hari kira-kira ini nih kita mau melakukan proses. Misalnya kita lihat panas, tiba-tiba kita penjemuran 1 jam kemudian hujan, Ya, rusak nah gitu. itu nggak kering kan? Dia Mm-mm. harus kering di hari pertama itu. Otomatis Oh, hari kedua itu kalau nggak panas lagi, kita pasti mengulang lagi mencari hari panas untuk finishingnya itu, anti jamurnya. oh Kalau berarti sudah misalnya 2 atau 3, berarti emang ada anti jamurnya ya? ada.
Tapi Hmm. seandainya nggak pakai anti jamur, bisa juga kita gunakan lempak putih itu kan, Mm-mm. dicairkan. Mm-mm. Tapi sama juga, harus Panas. dijemur di terik matahari juga. Iya. Tapi kalau 2 atau 3 hari kita jemur di terik matahari, insya Allah di tempat lembab nggak berjamur sih. Oke, berarti Tergantung cuaca sekarang. iya. Intinya untuk buat teman-teman yang udah beli produk eceng gondok itu Nah, ya, sebenarnya tuh udah anti jamur ya. Tinggal nanti perawatannya iya. Kalau gimana. misalnya tiba-tiba tumbuh jamur, kita tinggal cari sikat gigi yang nggak pakai, kita kuas aja, Oh, itu jemur aja. Iya, dikuas, jemur. pakai Vaseline atau rinso cair, dikasih air sedikit, dikuas-kuas gitu, dijemur aja lagi. Kalau Aman nggak tuh. lagi aman gitu. Hmm. Tapi kita juga tetap berusaha sampai ke tempat customer, jangan sampai berjemur. Kalau misalnya ada tumbuh jamur, kita kasih tahu tipsnya bagaimana gitu. Mm-mm. Oke, Kita oke. kasih tahu juga. Tapi produknya ini lagi belum kering banget nih. Kalau nanti sampai sana, biasanya ada yang pengen cepat sih. Kita belum selesai pengeringannya, memang standar kita, ya kita kasih tahu lah. Kalau kata mereka oke, ya udah nggak apa-apa, kita kirimkan barangnya. Oh, gitu. Kalau misalkan emang kondisinya belum kering banget ya. Ya memang kering sih, kering, tetapi kalau di tempat sana lembab kan, Jadi cepat bisa juga berjamur. berjamur. Hmm. Tapi kalau misalnya sering dipakai-pakai, nggak apa-apa, asal jangan didiamin di tempat lembab gitu, Gimana? mana aja. Terus sama kalau cuci jangan pakai deterjen ya. Kalau misalkan dia bentuknya tas gitu ya. Jangan langsung, jangan dicelup di air, cuman dikuas gitu aja, pakai yang tentunya dikuas-kuas pakai sikat gigi, digosok-gosok gitu aja, Udah nggak bersih ya. dibuat dalam bak. Basah semuanya deh jadinya. Oke, lanjut. Nah, Ya, berarti sebenarnya kemarin nih yang beli itu siapa sih Mbak? Kebanyakan sejauh ini dari ini Michelle reseller ini. kita kan ada dari Bali, Medan, Hmm. Jakarta juga ada, tuh reseller sudah tetap gitu. Oh, jadi dia bantu Kalau jual. di provinsi, ya di provinsi kita sudah ada berapa kabupaten yang setiap minggu harus ada pemasukan juga ke tempat mereka reseller gitu. Oh, berarti itu sistemnya mereka naruh uang atau ambil barang aja, yaudah nanti jual aku baru bayar atau gimana Mbak? Nggak pesan langsung, sudah siap barangnya langsung bayar. Oh, jadi Soalnya kita, uh, alhamdulillah hampir tak ada stok ready. eh, Kita mulai menjalankan sistem digital online ini kan, alhamdulillah. Jadi kan kalau mau jual di Shopee takut karena barang ready-nya nggak ada. Itu oh, semuanya kita kerja selesai antar kirim gitu. karena ada Makanya reseller itu ya. iya, makanya stok ready-nya nggak ada. Oh, jadi emang ya udah barang ada kirim, barang ada kirim. Langsung Pokoknya iya. Iya. jadi kapan bisa Pesanan mereka pakai kita catat. Shopee-nya? Iya itu. Tapi kita sudah membagi ini untuk produk kita yang di galeri harus ada, kan ini sudah kosong. Harus ketika orang berkunjung kan kasihan kalau Iya, nggak ada barang. Jadi ini sudah menyiapkan barang, dan sebentar lagi kita di Shopee juga barang-barang yang mudah kita buat, kita launching nanti disiapin ya. Masih gitu. dibikin stok ya. Iya. Ya siapa tahu nanti Iya. dengan adanya Shopee atau dengan adanya metode online lain lebih gede lagi nanti lebih Iya. banyak pengrajin yang bisa direkrut ya. Alhamdulillah. Inge. Ya, bisa menambah penghasilan mereka juga gitu. Kan lumayan juga kan. Hmm, Terus juga nggak iya, sia-sia itu apa namanya ceng gondoknya yang banyak banget kan iya, pasti di sana kan. banyak lah Setiap rawa ada gitu. ya. Ya ada, Nah, ini ada yang nanya nih Mbak Pipi. ya. Untuk jadi reseller apakah ada persyaratannya? Apa Mbak persyaratannya? Minimal beli 7 produk aja. Udah jadi ini. Itu Udah, dengan potongan diskon, udah ada diskon berarti. iya, iya sudah harga reseller. 7 Hmm. produk, Mm-mm. itu boleh campur produknya apa aja.
Yang penting 7 Tidak produk. mesti sama. Iya, 7 produk bisa. Tapi kita bantu, misal dia reseller dari mana, kita akan bantu promosikan juga. Jadi misalnya ada teman-teman kita kenal di daerah itu, kita suruhlah ke tempat dia gitu. Oh, tapi Jadi dengan nggak jauh harga pemesanan. harga yang sama atau harga Ah, harga sama. Terserah harga mereka di situ kan. Kadang saya nggak mencantumkan harga kan di Mm-mm. Instagram. Kecuali mereka tanya atau masuk ke WA bisnis kita kan ada katalog, Mm-mm. baru ada harganya di situ. Oh, jadi Gitu. intinya ya udah terserah mereka mau hargain berapa, yang penting ngambilnya dari sini berapa. Iya, harga kita sudah memang ada, tapi kita uh, ada di katalog WA bisnis kita kan, situ sudah ada harga kita jual, Mm-mm. gitu. Oke. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung komen aja ya. Nah, berarti Mbak ini timnya berapa tadi Mbak? Untuk Saat ini sekarang kan kembali mulai sekarang 6 orang, 6 orang gitu. Iya, dan masih semua kurang sih. penjualan ada di Mbak ya. Penjualan, pemasaran. Iya, pemasaran saya, tapi produksi mereka yang bantu. Oh, ada tim yang bantu. Gitu. Jadi pokoknya di situ. Iya. Nah, Mm-mm. apa yang paling laku tuh apa sih Mbak? Produknya? Produk home decor, Home kayak decor. keranjang, Hmm. iya keranjang, hiasan dinding, terus apa pot bunga itu. Kalau tas, alhamdulillah sudah 2 bulan ini sudah mulai masuk pesanan Oh, udah ada masan produk lagi. tas. Iya, gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih gimana meningkatkan penjualan di Shopee Mbak. Nah, Mbaknya lagi Gimana aktif. meningkatkan ya? Saya belum Masih belum masih masih belajar mencoba. di Shopee. Iya. Masih mencoba. Kita lebih di Instagram juga, di channel YouTube promosinya. Nggak usah kebanyakan dari YouTube ya, malah intinya di YouTube kan Iya, edukasi. setelah Malah banyak masuk yang di YouTube nanya ya. masuknya, iya banyak nanya, dan kita juga buka kelas belajar online juga gitu. Selanjutnya ya kalau mereka pengen beli langsung gitu. Dalam WhatsApp. Iya, ke WhatsApp. Nah, Sebenarnya nih, banyak yang pengennya mencari di Shopee jualan. iya, belum ya. Nanti Hmm, mungkin ya siapa tahu bulan belum. depan udah bisa. Insya Allah. Insya Allah kita sudah menyiapkan produknya untuk di Shopee. Tinggal diproses. Ya harus Terus ke jangan sana. jangan sampai nggak ada stok gitu. Iya. Kasihan yang nunggu. Nah, ini masih orang yang sama nih. Mbak, gimana Ya, meningkatkan semangat di musim pandemi ini meningkatkan semangat biar untuk tetap semua jualan? jualan apa aja ya. Mm-mm. Semangatnya apa yang kita inginkan dulu ketika pandemi ini, pengen diam atau ingin maju. Ketika kita ingin maju, kita harus mencari semangat. Ayo kita maju nih, apa yang kita kerjakan yang bisa menghasilkan penghasilan menambah penghasilan kita untuk di rumah. Apapun kita boleh jualan. Mm-mm. Ini apa yang lagi rame produknya, kita jual gitu. Mungkin mereka yang dari awal ini untuk menganyam awal itu produksi kan, kalau saat ini kalau pengen benar-benar kan tentu bisa. Mm-mm. Tapi kalau paling cepat enak jadi reseller sih, bisa langsung jual. Tinggal jual Nah, aja ya. itu. Intinya, Iya, tapi Heeh. Gimana Mbak? Lanjut, yang jelas ya lanjut. lagi putus dah. Putus semangat. Jangan putus semangat lah kita gitu. Pada saat-saat yang pandemi ini kita marah harus mencari peluang usaha, itu sebenarnya banyak, tergantung kita aja lagi memilih. Intinya jangan pernah untuk malu gitu untuk berjualan apapun yang kita jual. Tuh. Oke, mungkin tambahan, mungkin jangan berhenti berinovasi ya Mbak ya. Iya, berinovasi, jangan Kayak berhenti. mungkin awalnya Mbak jualan tas, terus kayak ya itu kala pandemi itu habis banget, terus akhirnya Mbak inovasi buat Iya. coba home decor, dan itu membuka Hmm. peluang buat hidup kembali ya. Iya,
gitu. Tapi selama kita belum 4 bulan kita belajar juga kan gimana nih Mm-mm. jualan online, ikut kelas online juga akhirnya paham lah kita menguatkan oh Instagram ini gimana kalau sayang kan sudah 1.000 orang kita disuruh kuatkan dulu ya tambahkan pengikutnya tapi kita jangan asal tambah juga kan Iya, jangan di unfollow lagi harus benar-benar kita bersosialisasi kita iya. harus membangun pertemanan yang benar-benar kan Mm-mm. biasanya orang pengen teman gitu aja langsung berhenti unfollow karena kita ingin membangun bisnis kita jadi kita harus benar-benar berteman dengan mereka gitu Benar-benar di menjadi media teman ya Mbak. sosial. Iya, tidak hanya pengen untuk jualnya saja. Hmm. Nih Mbak Sehat, mau tanya bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan penjualan kita di saat pandemi? Mungkin sambil Mempertahankan, Hmm. mempertahankannya kita harus selalu apa? Beraneka macam kita promosi gitu kan. Hmm. Sekarang kita nggak bisa langsung jualan produk ini dengan harga ini, ayo beli diskon. Sekarang kan penjualan secara top selling kan, compost Iya. selling berjualan tapi tidak berjualan. Itu hampir berapa bulan ya belajar itu berjualan tapi tidak berjualan. Gimana caranya itu ya? Iya, gimana caranya? Sulit. Tapi itu caranya banyak kan diajarkan mereka-mereka ada di YouTube, ada juga di Hmm. TikTok cara-caranya. Kita belajar juga. Itulah salah satu kita bagaimana mempertahankan jualan kita. Dan bagaimana kita cara meningkatkan. Jangan ingin meningkatkan, jangan hanya itu aja yang kita posting. Kita harus Hmm. bisa bikin konten walaupun hanya dengan HP biasa kita buatlah konten yang menarik lah karena Ya, kan seorang pembeli itu yang kita ambilkan emosi mereka lah gitu betul. jadi mereka bisa tertarik dengan produk kita kadang kita ayo beli produk ini kita aja melihat bisa nggak pengen kan gitu jadi kayak semacam dipaksa beli produk gitu tapi kalau kita bikin kontennya itu yang tidak membuat orang pengen membeli jadi membeli tapi kita jangan Hmm. menjual jangan Iya, menjual lebih tapi dalamnya kita top selling lah iya, lebih kayak gitu. melihat kebutuhan dia tuh sebenarnya apa. Ya kan gitu Iya ya. Kebutuhan gitu dia apa iya ya. Maksudnya ya jangan langsung oh produk kita cocok banget buat mereka mungkin nggak gitu langsung tapi lebih kayak ini tuh bisa enggak diginiin atau gimana gitu kan. iya Jadi orang juga atau gitu enggak produknya ini produknya bagus nih terus lucu nah hmm, akhirnya kan kayak gitu kan kalau cuma jualan produknya manfaatnya ini ya orang nggak tekan langsung beli iya kan. iya sekarang kan orang lebih suka kok pakai konten kan melihat Hmm, cara pemasarannya ternyata iya. kita coba dengan menggunakan konten banyak yang tertarik dan alhamdulillah penjualan pun meningkat gitu tergantung kita aja lagi bikin kontennya malu atau tidaknya lagi Iya. biasanya kan dalam arti kata tidak pede lah kurang percaya Mm-mm. diri gitu Teman-teman yang mau nanya lagi silahkan. Oh iya di ayo sana ayo sana lebih cepat sejam ya Mbak dari Jakarta ya. iya Udah agak itu di belakang kita udah gelap ya. Di belakang itu apa? Oh uh, tembok. Kirain di luar. kita pakai kita pakai lampu pakai lampu Nah itu yang dalam rumbai-rumbai itu apa galeri Mbak? aja ini rumput Oh dikeringkan di sana ada juga. kantas ada pinggir jalan banyak Oh banyak. Dan itu dijual ya. Jadi emang banyak sih Mbak kalau buat home dijual decor tuh bagus-bagus ya. Buat foto-foto iya produk. paling kita cari untuk kita pribadi aja Oh kirain mau kemarin dijual kita juga. jual juga kan pas musim-musim hujan lagi nggak lagi kita mencari Oh nggak bisa ya. soalnya nggak bisa oh, ya kurang bagus lah Kalau ngirim juga hari susah. hujan juga kita mencarinya juga susah kalau hujan nggak enak juga hujan-hujan keluar nggak entah ini Ini ada sudah yang nanya hampir lagi. 1 bulan kan Di sana iya hujan, lagi musim hujan.
ya bisa dikatakan musim hujan juga, Bisa bisa juga enggak? tidak. Iya. Hampir setiap hari hujan, Oh, nggak bisa setiap hari diprediksi hujan. untuk saat ini. Iya, Jadi, kan di Kalteng juga banjir kan, semoga hmm, nggak sampai ke banjir. iya, janganlah Mbak. Awal di Januari kemarin kan kita banjir bandang kan di sini, di Oh, Barabai. Kan ada berita hebohnya, tempat kita udah banjir. Ya nggak pernah banjir gitu, banjir bandang. hmm, belum tahu sih daerah di sana tuh. Pernahnya ke daerah Banjar, Banjarbaru. Ya, Wah, itu kan ada, ya kita 4 jam lagi lah dari iya masih Banjarbaru. masih jauh banget kayaknya. Kan ada Ya kalau kita sudah biasa bolak-balik kan, iya. ya nggak masalah sih. Taunya kain apa sasirangan ya? Kesirangan, ya. Sasirangan di sana juga ada ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Mbak. Nah, oke. Lanjutan yang tadi nih, berarti selain dengan promosi produk di sosmed dan marketplace, kita juga memberikan inovasi bentuk cari target pasarnya juga ya? Iya, Gimana? tentu kita mencari target pasar. Nah, ketika kita sini, saya tuh dulu bingung mencari target pasar tuh gimana. Mm-mm. Pengennya dari usia sekian sampai sekian, tapi kok nggak tertarget. Eh, kita jual di Facebook segala. Tapi ketika kita mencoba Instagram, kita ubah bisnis kan di situ ketahuan Iya. target usianya yang Mm-mm. menyukai produk kita. Nah, dari situ kita membuat produk itu yang sesuai target yang disukai orang. Ya, kan kelihatan dari algoritmanya siapa-siapa, usia berapa, Mm-mm. provinsi mana yang banyak. Nah, ketika provinsi itu paling banyak peminatnya, kita ke Targetin situ ke aja sana. dulu. Iya, tembak di situ aja terus. Karena ketahuan kan sudah target Iya. pasarnya. Gitu. Umur. Kalau kita dari Facebook masih Mm. tidak kelihatan algoritmanya, ya kayak di Tokopedia kita sudah masuk masih belum berkembang juga gitu. Atau mungkin Di ini awal kan di Tokopedia. ya karena kan semua prosesnya dilariin ke WhatsApp kan. Iya, dilarikan ke WhatsApp Iya. gitu. Atau mungkin lebih interaksi di situ ya. Iya, Nah, jadi kalau kita boleh. pengen punya Hmm, database pembeli kita kan, iya. database pribadi kita kan bisa lebih mengenal para buyer kita lebih dekat gitu. Jadi dari seperti itu lebih banyak lagi orang menyukai juga. Iya, lebih cara itu sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu Mbak, target target yang target pasarnya tuh umur berapa sih yang udah ketahuan tuh di Instagram? Dari usia 20 sampai Jadi 40 itu masih gitu. itu yang beli di situ ya. Ya, iya, sudah masuk. Itu antara perempuan dan laki-laki hampir Ya. sama. Oh, karena kan Gitu. emang kalau om dekor gitu kan ya nggak lihat cewek Ya, cowok udah yang kalau udah suka mah. enggak, iya langsung beli mereka. Ya mereka yang suka foto-foto kan, Iya, gitu. buat studionya Fotografer. atau buat Hmm, kamar. iya, Nah, Mbak, ini kan kita udah bahas nih, maksudnya eh, main di eceng gondok, terus ada keinginan lagi nggak sih kayak buat coba produk lain atau misalkan pengembangan dari eceng gondok atau misalkan apapun nanti itu, ada nggak sih Mbak? ya alhamdulillah kan kita selain ini, selain eceng gondok, kita ada anyaman purun juga, Apa itu? merambah ke anyaman purun Urun tuh apa? khas Kalimantan. Apa ya ini Tanaman. tikar purun lah, anyaman purun ini purun dari, iya namanya purun lah, kalau daerah lain Oh, nggak tahu ya. Purun apa dari lahan gambut kan tumbuh gitu, tumbuh liar, tanaman semacam rumput juga lah. yang Purun, tinggi-tinggi. Oh iya iya iya. Iya. ya ya ya, Biasanya dirawat buat digemarin hiasan Mbak, buat biasa, hiasan ya bisa hiasan jadi di tas, ya di kantor gitu kan yang batangnya tebel-tebel kan, hidupnya di rawa. bisa, iya bisa dibikin Oh, apa saja gitu. itu bisa juga. Ada juga, ya tapi kalau purun selain saya juga kan ada juga yang khusus anyaman purun pengrajinnya juga yang kita Hmm, bantu binaan gitu. jadi bisa tinggal ambil Nah, dari sana selanjutnya juga. iya,
Dan juga kita kerjasama dengan semacam lingkungan hidup untuk produk limbah, sampah juga untuk jadi produk tas-tas gitu dari dinas. Selanjutnya kita untuk saat ini akan berkembang di anyaman kulit jagung. Oh, kulit jagung. Itu Iya, jadi kulit apa? jagung. Produk tas, Oh, produk bisa. home decor bisa. Udah ada permintaan juga kan dari kabupaten lain untuk mengisi acara pelatihan anyaman kulit jagung. Dan kita insya Allah kerjasama juga nanti sana untuk pemasarannya. Hmm, Ya, kulit jagung sedikit rumit sih iya karena karena kan pendek kecil ya. lebih banyak sambung menyambung itu Iya, habis harus waktu di penuh situ. kesabaran. Tapi kalau sudah terbiasa tak masalah sih. Soalnya pernah melihat tuh kulit jagung itu jadi kayak bunga-bunga gitu sih, Mbak. Iya bunga. Kalau kita jadi produk tas lah, apa home decor, keranjang bisa juga jadi. Oh, berarti dilapisin lagi ya. Tapi tetap kulit luarnya jagung, kulit jagung. Enggak langsung dianyam lah. Langsung dianya Langsung bisa. itu yang dianyam. Kuat. Iya, kuat Oh, kirain bakal yang itu. sobek kan soalnya kan dia agak rentan banget gitu kan. Oh, ada caranya sih nganyamnya supaya Oh, nggak robek. Ada prosesnya. dikuatkan dulu ya. Iya, gitu. Oke, ada ini nggak sih Mbak kepikiran kayak misalkan di sana tuh apa sih yang banyak tuh produk, maksudnya Apa? tumbuhan apa gitu? Kalau Buah, tumbuhan apa? Buah. Kalau di tempat kita cempedak lah. oh cempedak. Kalau ya Karena hutan ya. di tempat kita ini ya bisa. Di tempat kita kan lebih banyak UMKM yang ke produk kuliner Hmm, daripada untuk produk kerajinan. Kan berbeda. Di iya. kabupaten lain ada yang produk kerajinan yang lebih unggul gitu. Tapi Hmm. kita bersama-sama pengrajin yang lain yang ada di sini untuk bergabung supaya bisa juga gitu Cuman kerajinan jadi makanan produk aja ya. unggulan. Iya, alhamdulillah kita sudah bergabung dari produk-produk kerajinan yang sudah ada di kabupaten, komunitasnya ada juga gitu. Oke. Nih Mbak Tifatimah tadi nanya lagi nih, kalau produk purun dan eceng gondok itu mau dijamuran kan? Bagaimana cara biar nggak mudah jamuran? Ini udah sebenarnya udah kita bahas ya Mbak di awal tadi ya. Iya, Jadi iya, dikeringkan dulu, terus dikasih ada anti jamur. Jadi iya intinya anti kalau jamur. udah Tapi beli kalau ya, gimana? kalau misalnya anti jamurnya nggak punya kan mahal kan harganya cuma Hmm, satu produk aja. Cari itu rinso Lemfox. cair campur sedikit lempok. Kalau kemahalan lah itu kan harus beli banyak kan. Iya. Atau ada rinso cair by clean. Rinso cair kalau misalnya pakai rinso cair, pakai clean cair itu kasih air sedikit, ambil apa namanya sikat gigi kita gosok aja, keringkan sudah Bisa hilang. dijemur aman gitu. Oke. Ya Intinya Mbak. harus benar-benar dijemur harus kering lah. Intinya kalau Untuk misalkan udah berjamur, ya udah keringin lagi aja, baru nanti dibersihin atau bersihin iya, dulu baru keringin. iya. Gitu. Tapi kalau memang biasanya kita pernah melakukan percobaan kan, Mm-mm. bagaimana sih eceng gondok yang memang benar kering gitu. Ada yang sampai sebulanan kita keringkan, sama yang baru kering 4 hari, kita bungkus dalam plastik. Yang satu yang sudah 1 bulan dijemur, yang satu baru 4 hari, kita jemur, pakai plastik terang kan. Di situ ada yang baru 4 hari itu keluar uapnya banyak, Oh, basah langsung. Sedangkan yang 1 bulan itu sedikit aja lagi. Hampir ada yang tidak beruap. Nah itu artinya memang benar-benar kering dia. kering. Nggak ada air sama Iya, sekali tidak ya. biar di tempat lembab yang seperti tempat yang ber-AC kan itu bisa keluar jamur kan. Tapi Mm-mm. yang sudah memang benar-benar kering kita coba gitu ya alhamdulillah tidak berjamur. Ya seperti itulah kita mencoba dalam plastik apabila ada beruap. Tapi nggak mungkin kan kita melakukan proses kayak itu selama lama gitu. Hmm. Setelah kita coba lagi,
ketika kita anti jamur harus benar-benar ketika hari yang panas itu juga. Oh, berarti Kita emang coba ketika hari yang panas harus jangan ada yang mendung atau hujan rintik-rintik. Kita lihat panas langsung kita proses iya. finishingnya 2 atau 3 hari penjemuran, insya Allah tidak ada berjamur. Oke, berarti Gitu. penjemuran itu berapa lama sih Mbak butuh prosesnya? Nggak lama sih. Kalau ketika kita finishing, tergantung cuacanya hari panasnya. Nah, kalau Antara 2 atau 3 hari lah kita. 1 hari juga bisa sih. oh itu kan Gitu. kondisinya udah Tapi eceng waktu gondok udah kering ya? keringnya, waktu penganyaman jangan dicelup pakai air. Biasanya kan kalau tanpa dicelup air kan lebih keras, kaku gitu. Oh, jadi Tangan agak susah agak sedikit dibentuk. sakit. Jadi kalau kita celup ke air, otomatis kita penjemurannya lebih lama lagi. Oh, 2 atau 3 hari gitu. Kan kena basah dia. hmm. Nah, dari bahan, kalau dari bahan itu berapa lama Mbak? Sampai dari bahan nih, dari bahan terus sampai kering, itu berapa lama? Biasanya kok 4 hari atau 6 hari lah. Itu Oh, yang 4 hari. hari memang benar-benar panas ya. Ya, Kali kalau yang mendung-mendung bisa seminggu lebih. berarti misalkan hitunglah pahitnya seminggu. Nah, seminggu Hmm, kering, Mbak anyam, nanti dikeringin lagi tuh. ya. Iya, Gimana ada barang ready ya kalau kayak gitu ya? tapi Lama di proses ya kita prosesnya. ya memang prosesnya banyak, tapi kita berapa orang sudah mengerjakan, yang mencari bahan bakunya berbeda kan, Hmm, itu sebenarnya cepat. Tapi yang bikin lambat ya hujan ini nggak bisa jemur kan, bahan iya, bakunya disulit kering masih gitu. masih pakai tenaga alam ya. Maksudnya Ya mesin tenaga. alam. Iya alam. Tapi ada teman kita yang coba menggunakan semacam oven, bukan Hmm, oven sih, ruangan untuk pengering kan, itu hmm. penuh dengan lampu, ukuran 4x4, tapi berbeda lah. Kata mereka Oh, kering alami sama kering buatan gitu, beda. nggak maksimal ya, tetap Eh, ada lembab ya. ya kurang bagus lah hasil, kurang bagus. Entahlah, Hmm. yang jelas kata mereka bagus dijemur di matahari mas. Oh, Gitu. apa agak agak keriput kali ya? Mungkin Bagaimana? kita belum pernah melihat ya Oh, belum mereka yang pernah juga membandingkan. Itu teman kan mereka bikin nyoba. tempat pengeringan itu kan seperti ruangan ukuran 4x4, lampunya gitu berapa ribu watt, itu ya masih kurang maksimal lah keringnya gitu, dari kualitas apa ya namanya, bahannya itu warnanya kurang Kurang bagus lah. diminati, kurang bagus lah gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu, Mbak setiap nyetok bahan baku itu, misalkan seminggu sekali atau setiap hari itu pasti nyetok, pasti ngambil bahan. Mereka ada yang ngantar 100 kilo misalnya seminggu gitu, ngantar Oh, ke tempat misalkan kita. seminggu 100 kilo, Ada udah ya. kayak gitu terus. Mm-mm. Oh, berarti itu rutin ya, nggak yang kayak misalkan, oh lagi musim hujan nih agak susah nih bahan baku. Kan yang mencarinya nggak satu orang, Oh, jadi kan banyak, satu orang ini ada yang berapa kilo kan bisa oh, terkumpul jadi tetap ada sebenarnya gitu. tiap minggu tuh pokoknya tetap Ada, ada. iya ada gitu. Oke, ini dari Mbak Tri Fatima tadi. Mantap sekali Mbak, sehat, sukses terus. Mbak Tri Fatima nih temannya Nah, Mbak atau ada dari mana nih followersnya kayaknya nih? mengikutnya nih Iya. followers, kan kita sama teman-teman kita yang ini saling kenal-kenal kan, juga Mm-mm. tambahan. Nah, buat orderannya Mbak, ya kan dari WhatsApp nih kan kelihatan berarti kan. Kira-kira tuh sehari tuh Ya, berapa orderan sih Mbak? oh tidak bisa terhitung. Rata-rata, rata-rata. Ada rata-rata per bulan aja ya, Ya, boleh. kalau yang ya minimal 100 piece lah per bulan. Oh, 100 piece. 100 ya gitu. Hmm. Itu ya kecil-kecil aja produknya, minimal. Tapi itu ada yang satu orang order 5, ada order 10. Itu banyak ada di seller Iya apa ada langsung dari customernya? reseller, ada customer ada juga, campur.
campur. Kalau reseller kan kalau dihitung bisa lebih dari 100-an lah. Hmm. Jadi dia ngambil banyak, ngambil langsung banyak ya. Iya, langsung banyak gitu. Paling jauh resellernya di mana, Mbak? Medan, Medan. dari Medan. Medan ada di sana. Berapa orang? Satu. Satu. Jauh juga ya, di Medan Gitu. nggak ada rawa kayaknya ya. Nggak ada yang pengrajin ginian ya. Mungkin. Ada ini nggak sih Mbak? Kayak misalkan barang-barang kecil gitu buat, kan biasanya mungkin kalau orang sana atau bisa ditaruh di pusat oleh-oleh gitu, ada nggak sih Mbak? Yang gantungan kunci lah, terus ada. Ada. Itu kayak gimana tuh Mbak? Oh ya, kita ada bros, Gelang, gantungan itu ada. kunci, gelang ada. Itu berapaan Mbak kalau Ini kayak gitu? kalau gelang ya kita dari 5 Lima sampai ribu. 10 ribu tergantung Iya. besar kecilnya lah Berarti kan gitu. kalau kayak gitu lebih kecil dong bikinnya dong. Tergantung yang mereka minatin. Kalau Hmm, pengen besar kita ukurkan gitu. Ya apa? Kalau yang kecil kan pilihannya kecil juga, iya. lebih murah. Kalau yang agak besar kan lebarnya jadi agak mahal juga. Hmm. Nah, tadi kan ke pusat oleh-oleh. Mbak naruh juga nggak sih di sana? Apa ya udahlah orang harus ke tempat Mbak? Apa gimana? Ya, ada juga kita titip di tempat pusat oleh-oleh juga ada. Di mana? Itu pasti ya daerah Banjar. Tapi Di mana? mereka lebih suka langsung ke tempat saya pemesanan. Kita alihkan kan satu lebih suka Walaupun jauh ya. gitu. Apa udahlah kirim aja Iya, biar. kirim. Terkadang kan kita kalau di pusat oleh-oleh nggak bisa kita menyesuaikan juga apa yang disukai mereka kan. Iya. Nggak, Itu. belum tentu laku juga kan? Kalau kita sama reseller memang itu sudah mereka ada pesanan. Jadi datang habis langsung katanya gitu. Oh gitu. Langsung pesan kembali. Jadi Jadi intinya seperti para tim pekerja, mereka kerja nggak sampai terhenti gitu. Ada terus mereka penghasilan. jalan Gitu. terus lah pokoknya rezeki mah. Iya, iya, alhamdulillah. Oke. Mungkin teman-teman ngingetin lagi nih yang ada yang mau tanya lagi kah? Mungkin sambil jalan nih Mbak. Ini kan udah Ya, berjalan nih usahanya. Terus ada ya, rencana ke depan kayak misalkan pengen apa lagi. Kalau tadi kan pengen improve ke produk lain. Kalau sekarang lebih ke bisnisnya ya. nih. Pengen bikin bikin Muji Muji Sela nih kemana sih sebenarnya? Pengennya sih lebih luas lagi kita tidak hanya bisa di provinsi saja, antar provinsi produk kita ada. Ingin Mm-mm. bisa sampai ke LN juga. Dulu Mm-mm. sih pernah kita ke LN, tapi lewat lewat travel Ya. umroh aja. Oh, Jadi tuh masih belum punya bukti loh. Pengirimannya nggak ada, resep pengirimannya. Tapi itu karena kita, ya, huh? lewat siapa tadi? Kenapa? Maaf. Lewat apa? Travel umroh ya, ikut travel yang berangkat umroh kita titipkan. Oh, nitip Itu. nitip buat jualin di sana gitu. Iya, kan ada keluarga di sana, ada yang Ah, berangkat umrah kita titipkan gitu ya, sudah kita kenal gitu. nanti ketemu di Kan sana lebih gitu ya. murah, ongkirnya lebih cepat Iya, sampai. iya. Nah, dari itu kan kita nggak punya bukti seperti resep pengiriman itu. Jadi kita Hmm, untuk keluar nggak negeri kerasa kita ya. masih harus belajar lagi nih prosesnya bagaimana gitu. Tapi kan Yang bisa lebih ini Mbak, mudah. bisa kayak ketika lagi pas transaksi jual beli di foto kan dengan ada logonya Mujisela. Iya sih. Bisa juga Dulu kan belum ya? terpikir. Iya, Dulu belum terpikir. iya. Sekarang umroh udah nggak ada. Itu Lagi iya, susah Bu yang umroh. nggak ada nggak ada sama berangkat lagi. Iya. Nggak, yang mana yang beli kan kita yang di sana nggak tahu lagi kan dulu. Oh iya. Kalau ada, Berbeda. Kan kalau ada sudah. bisa dikontak aja. hmm, Mbak fotoin dong tasnya lagi di sana gitu, lagi megang tas. nggak bisa lagi kan sudah Ya, berapa, udah lewat 2 tahun kan nggak bisa beli, nggak sih tahu lagi. ini ada yang komen nih.
dari Oh Mbak ya, kalau Taula. mawar. Nanti kakak Iya. pakai kalau ke luar negeri ya. Nah, di foto ya kak. Iya. Biar kalau Hmm, Mbak Isela tuh udah ke luar negeri loh. iya. Keberangkat ke Turki ya, Kak. Oke, tadi lanjut. Nyampe mana tadi ya? Oke, depannya sampai ke luar negeri, go internasional. Iyalah. Tapi udah pernah nyoba Shopee nggak, Mbak? Maksudnya Shopee kan ada, setahu saya itu ada kayak program kayak Shopee ekspor gitu. Masih belajar kita ikut kelasnya, masih Hmm, memahami gitu. Soalnya nanti kita mungkin. akan beda, Iya, masih udah belajar gitu. pemahamannya juga lah beda sama yang lebih muda gitu. Ya mungkin Masih, nanti ada alhamdulillah kan anaknya. ada kelas-kelas yang ininya kan lebih mudah. Kita juga ikut, ini kan masih dalam proses, ikut yang proses LN juga, ada Iya. grupnya gitu. Kita tanya-tanya gimana prosesnya. Alhamdulillah, insya Allah bulan lagi lah. Semoga berjalan lancar, kita bisa launching Amin. lah. Iya. Nanti Nanti kalau udah menyediakan produk terbaru kita gitu. ini, kalau udah sempat ke luar negeri atau misalkan produknya ini, bisalah cerita-cerita ceritanya gimana sih kok bisa kayak gitu kan. Prosesnya gimana Iya. kita ke luar negeri. Hmm, iya. Oke. Berarti sekarang untuk anaknya umur berapa, Mbak? Umur 10 tahun. 10 tahun. Ya mungkin 10 nanti tahun. 5 tahun lagi anaknya udah bisa jadi nerusin, siapa tahu dia lebih lebih digitalnya lebih bagus Udah kan. bisa. Udah Udah bisa. bisa pakai jam. Iyalah, kan selama ini nggak sekolah kita ajarin. Iya. Ya, harusnya dia nanti yang nerusin Udah ya. belajar. Iya. Iya, suka juga kan. Apalagi kan kita misalnya ada ikut ada acara dia ikut juga. Seneng dia malah. Oh, udah siap Hmm. jadi penerus, Mbak. Ya ikut, yang jelas dia sudah tahu kan gimana Iya. kita ketika kita Siap. diminta melatih kan masih dekat-dekat, antar kabupaten masih bisa ikut kan, nggak ada halangan, masih bisa ikut, jadi bisa melihat gimana kita lagi, bisa juga dia. Siap bantu buat pemasarannya. Siapa tahu kan nanti ya. Bisa dia. Yang jelas Oke. walaupun masih kita ya sedikit beri pengajaran lah bagaimana kita, eh, cara mendapatkan uang gitu, bukan yang cara mendapatkan uang ya, biar tahu gitu prosesnya gimana nanti. Bisnisnya gimana sih? Iya, gimana prosesnya. Jadi mereka harus tahu, tidak hanya di bangku sekolah, menerima pendidikan aja, tapi mereka harus tahu juga, arti menjalani kehidupan nyata itu gimana nantinya. Hmm, Gitu. iya udah siap duluan ya. Nanti malah dia malah suka dia. Kenapa Oh, suka ditanya? Kan dapat uang, dapat uang. udah tahu Apalagi melihat, duluan. iya, karena suka nonton Ipin-Ipin kan ada si Mail yang jualan, dia suka jualan. Gak apa-apa Gitu. belajar dulu pelan-pelan ya. Iya, tapi kalau dia suka kita Gak ajarkan apa-apa, aja gitu. iya. Tapi Yang penting dia suka dulu enggak kan. tanpa ada paksaan. Iya, Iya. gitu. Oke Mbak, ini nggak berasa nih kita hampir sejam nih ngobrol nih. Thank you Iya. banget nih Mbak sharingnya, terus Oke, ceritanya, terus sama-sama. bikin apa namanya gulma menghasilkan, ternyata kan emang Iya. di sana tuh banyak banget kan ya, banyak Iya, banget tentu. teman rawa yang itu mungkin buat si nelayan atau yang mencari ikan itu kan mengganggu banget ya, tapi beda cerita Tentu. di tangan Mbak Beda Sehat cerita. jadi Hmm, jadi karya tentu. kan gitu ya. Ya mungkin semoga Menjelas sukses nanti digitalnya, semoga sukses makin semua. makin maju lagi dari situ ya. Jadi nggak cuma ngandelin reseller. Amin. Terus, Iya. terus Mbak Dan nanti juga, kalau misalkan mm-mm, nanti bisa buat cerita-cerita teman-teman. lagi ke teman-teman kita Iya, kan ya. tentu. Nah, Yang jelas kan buat teman-teman semua, jangan pernah bilang, tidak bisa terhadap segala sesuatu. Jangan bilang apa, aku tidak bisa, tapi katakan aku belum bisa. Kalau kita bilang tidak bisa, otomatis semuanya bakalan tidak bisa. Kita nggak iya tahu di benar mana ya. potensi kita, di mana potensi kita nggak tahu. Kalau bila ini tidak bisa, bila itu tidak bisa, kita jadi nggak tahu potensi yang mana kita bisa menghasilkan. Tetapi bilanglah saya belum bisa,
otomatis tentu akan belajar walaupun ada kegagalan, tetapi dia berusaha untuk bisa gitu. Hmm. Jangan Intinya pernah untuk omongan itu doa ya Mbak. iya Ya kalau ya, dibilang kita apa nggak bisa, ya udah nggak bisa terus. ya nggak bisa terus. Belum kita coba tidak bisa, ya nggak bakalan bisa maju gitu. Iya. Awalnya gitu juga kita berpikir nggak bisa nggak bisa ini. Ternyata memang nggak bisa. Tapi kita coba yang belum bisa, akhirnya bisa gitu. Hmm. Ini bisa juga kita Sekarang jadi kayak menjalankannya. sekarang ini ya. Sampai bikin Iya, konten. Ya. iya, Mau nggak mau ya Mbak ya. iya, iya. Awalnya nggak bisa berbicara di depan umum, akhirnya belajar juga kita gimana sih bicara di public speaking. Oke, ya udah mungkin gitu aja Mbak. Nih, salam ya Mbak buat teman-teman semua di sana. Sukses Iya, usahanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak di lain kesempatan. oke. Siap Mbak, thank you ya Mbak. Udah Ya, mau maghrib kan di sama-sama. sana ya. Iya, ya, Dan Mbak, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Kita end ya. Udah semua teman-teman, makasih yang udah Oke. nonton. Dari mana-mana nih berarti ya. Oke, selamat sore.